menjelaskan beberapa aspek tentang sosiologi agama yang sudah panjang lebar ya. Nah, ini ada resume konsep-konsep tentang sosiologi agama yang sudah sempat kita diskusikan. Di awal itu ada yang bertanya tentang Marx ya, Karl Marx. Siapa ya? Itu ada pertanyaan bagus sekali. Tentang candu, tentang apa ya? Siapa ya? Saya Pak Dokter. Siapa tuh? Saya Pak. Siapa tuh? Opik Pak. Opik ya, Opik. Oke. Jadi Karl Marx itu salah satu yang sebetulnya memang sangat penting kita cermati ya. Pertama itu karena Pak Marx itu gagasan-gagasannya itu banyak diambil orang ya, banyak digunakan. Misalnya oleh Lenin atau oleh Mao ya, Mao Zedong di mana? Di RRC. Nah, ketika diambil oleh Lenin itu jadi otoriter ya. Nah, begitu juga ketika diambil oleh Mao Zedong, dia menjadi menghasilkan apa yang sering disebut dengan revolusi kebudayaan. Ya. Tapi di saat yang kira-kira mungkin tahun-tahun 70-an ya, itu kaum Katolik di Amerika Latin itu menggunakan juga pemikiran-pemikiran Marx ya, yang melahirkan apa yang sering kita dengar dengan teologi pembebasan. Ya. Teologi pembebasan itu sebetulnya orang-orang Katolik yang menggunakan pendekatan Marxis. Nah, kita tahu bahwa teologi pembebasan itu telah melahirkan suatu gerakan sosial ya, yang sangat luas, ya, yang kemudian menghasilkan gerakan masyarakat yang disebut dengan non-government organization atau NGO ya, LSM. Jadi LSM di Amerika Latin itu untuk menggerakkan masyarakat yang terbelakang karena akibat penjajahan, akibat kapitalisme, ya, itu kemudian digerakkan melalui pemikiran-pemikiran Marx yang bercampur dengan gagasan-gagasan kekatolikan. Ya. Nah, gagasan teologi pembebasan itu sempat juga mampir di kita, ya, dan kemudian di sini didiskusikan, walaupun tidak diambil gagasan teologi pembebasannya, tetapi gerakan pembangunan masyarakatnya diambil, ya, yaitu dengan munculnya gerakan-gerakan LSM yang bergerak di tingkat bawah, akar rumput ya, pada masa Pak Harto, ya, pada masa ketika rezim di Indonesia itu sangat otoriter, ya. Otoriternya kenapa? Gitu. Itu karena seperti juga terjadi di banyak negara-negara yang lain, termasuk negara-negara Arab, ya, Mesir, ya, Suria dan lain sebagainya, itu yang menggunakan pendekatan sosialisme, tetapi ada juga yang menggunakan pendekatan kapitalisme, ya. Tapi hasilnya dua-duanya negaranya negara-negara otoriter, ya. Ya, kalau kita mau sebut ya misalnya selain Mesir itu ya misalnya di mana Yordan misalnya gitu ya. Kemudian di negara Arab yang lain itu Tunisia ya, Aljazair. Nah, itu sebetulnya mereka tidak tidak komunis, tidak sosialis ya, tetapi justru kapitalistik ya. Cuman baik sosialis maupun kapitalis ya, itu mereka menjadi negara-negara yang diktator ya, menjadi negara yang otoriter seperti yang terjadi di Indonesia. Pak Harto kan sebenarnya bukan komunis ya, tapi Pak Harto
juga melakukan tindakan-tindakan yang bersifat otoriter, sehingga proses-proses pengembangan masyarakat di bawah itu untuk mengentaskan kemiskinan pada saat itu, ya, itu dilakukan melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Nah, itu sebetulnya gagasan awalnya itu adalah gagasan-gagasan Pak Karl Marx itu, ya, yang kemudian digunakan, ya, tidak seluruhnya digunakan, sebagian saja, sebagian pemikirannya. Nah, nanti saya akan jelaskan bahwa pemikiran-pemikiran Pak Karl Marx itu juga dalam kurun waktu tertentu itu digunakan oleh sekelompok intelektual Yahudi, ya, yang mendirikan lembaga research, ya, di Jerman, yang kemudian sebagian pindah ke Amerika, tapi kemudian balik lagi ke Jerman. Itu yang disebut dengan mazhab Frankfurt, ya, dalam bahasa Inggrisnya Frankfurt School. Nah, di situ ada tokoh-tokohnya, ya, tokoh-tokohnya misalnya seperti Theodor Adorno, ya, Horkheimer, kemudian yang di sini yang sering dipakai bukunya itu misalnya Erich Fromm, ya. Kemudian ada yang sering dikutip oleh anak-anak muda di sini itu Jürgen Habermas, ya. Nah, itu mereka itu sebetulnya menggunakan gagasan-gagasan Marx, ya. Kemudian mereka adopsi untuk menjadi pisau analisis, ya, terhadap persoalan-persoalan kebudayaan. Misalnya saja mereka menganggap bahwa industri kapitalis itu bersifat deceit, ya. Deceit itu menipu, ya, menipu masyarakat. Gitu. Karena apa? Karena masyarakat sebetulnya banyak yang tidak memerlukan hasil-hasil industri itu, tetapi dicekoki dengan berbagai iklan dan lain sebagainya, sehingga itu menjadi seolah-olah menjadi kebutuhan, ya. Gitu. Nah, sebetulnya kalau kita mau jujur, ya, handphone, ya, handphone mungkin sekarang sudah menjadi kebutuhan, tapi dulu dan sebenarnya sekarang juga tidak terlalu juga menjadi kebutuhan yang sangat urgent, ya, yang sangat urgent untuk menggunakan misalnya jenis handphone yang mahal, ya, misalnya yang di atas 1 juta, misalnya begitu, ya. Kan tidak terlalu penting juga kalau untuk nelpon dan ber-WA misalnya gitu, ya. Tapi karena namanya kapitalis kan begitu, itu akan selalu memperbaharui dia, ya. Kalau kita misalnya beli barang elektronik tahun ini, beli komputer misalnya atau laptop tahun ini, tahun berikutnya itu sudah kelihatan kuno begitu, ya. Nah, itu bagian dari hasil kapitalisme yang oleh kelompok Frankfurt School itu disebut deceit, ya, menipu masyarakat. Ya, masyarakat dinabobokan seolah-olah itu kebutuhan, padahal sebetulnya tidak. Nah, itu bagian dari pemikiran Marx yang diadopsi di dalam melakukan analisis kebudayaan. Nah, ini saya sampaikan karena seringkali kan Marx itu kita harus bisa membedakan antara gagasan Marx dengan Marxis, ya. Nah, kalau sudah Marxis sudah jadi ideologi, ya. Nah, yang kita pelajari itu sebenarnya gagasan-gagasan Marx yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisis terhadap realitas sosial. Nah, jadi untuk yang seperti itu kita bisa menggunakan misalnya teori yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok Katolik yang menggunakan Marxisme, ya, yang menggunakan gagasan Marx, yaitu teologi pembebasan, seperti misalnya siapa tuh Paulo Freire, misalnya Paulo Freire, ya, yang sekolah itu
menggunakan sekolah rakyat ya. Paulo Freire, kemudian Andre Gunder Frank ya. Nah itu gagasan-gagasan teori-teori yang mereka kembangkan itu bisa digunakan untuk analisis sosial. Demikian juga yang misalnya dilakukan oleh kelompok Yahudi itu yang tadi Habermas, ya, Erich Fromm, Adorno dan lain sebagainya, itu bisa kita gunakan sebagai landasan teoritik ya untuk melakukan kritik terhadap misalnya kapitalisme yang sekarang misalnya berkembang di Indonesia, ya, pengaruh kapitalisme global yang seringkali disebut dengan neokapitalisme ya, yang sekarang kita neoliberal, misalnya begitu ya. Nah itu bisa kita gunakan ya kerangka analisis itu. Nah kembali ke konsep-konsep yang kita sudah pelajari, ya saya ingin menyampaikan resume ya. Nah resume. Jadi di sini di sebelah kiri itu ada sosiologi agama ya. Isu utama dari sosiologi agama itu ada dua. Yang pertama adalah social order atau orde sosial atau keteraturan sosial ya. Nah, ini struktur sosial begitu ya. Yang kedua itu social action, tindakan sosial. Tindakan sosial agen, tindakan sosial individu, tindakan sosial aktor ya, yang memiliki makna-makna sosial ya. Jadi kalau tindakan sosial itu tindakan agen, aktor atau individu yang memiliki makna sosial. Nah, dua isu utama itu dilihat ya dengan dua paradigma ya, atau menghasilkan dua paradigma. Yang pertama paradigma struktur atau paradigma makro atau paradigma masyarakat yang di atas itu. Yang di bawah itu ada paradigma individu, makro, mikro ya, agen atau aktor ya. Nanti kalau ada sekalian itu membaca buku-buku sosiologi, ini pasti akan muncul, akan terus muncul ya. Agen dan struktur ya gitu. Masyarakat dan individu ya. Aktor misalnya. Jadi ada selalu akan muncul begitu ya. Nah, dari dua paradigma ini kita mengenal ada sejumlah pendekatan ya. Dari untuk paradigma makro atau paradigma masyarakat atau struktur itu ada pendekatan struktur, kita sudah jelaskan misalnya Comte ya. Nah, saya ingin menambahkan soal Comte itu. Comte maupun Spencer maupun siapa nih Durkheim ya dan Weber juga sebetulnya dan hampir semua lah, ada yang dikenal dengan Ferdinand Tönnies ya, kemudian siapa lagi termasuk Karl Marx juga ya, menganggap bahwa sebetulnya struktur itu sangat memberikan pengaruh yang kuat ya. Kalau Marx itu menyebutnya suprastruktur, gitu ya. Jadi kalau Marx itu ada base, landasan, ada suprastruktur. Nah, suprastruktur itu menjadi sangat penting. Nah, Comte menggunakan struktur ya, struktur yang mempengaruhi masyarakat. Nah, bagi orang-orang ini sebetulnya tetap menganggap bahwa masyarakat itu akan bergerak ya dari yang sederhana ke yang lebih rumit ya. Jadi ada unsur evolusinya walaupun tidak tidak ditekankan pada evolusinya tetapi pada strukturnya ya. Yang kedua yang evolusi. Nah, evolusi itu yang paling memberikan tekanan kepada evolusi itu adalah Herbert Spencer ya, yang mengadopsi gagasan evolusinya Darwin. Dalam ilmu alam ya diangkat ke dalam ilmu sosial. Nah, sebetulnya adik-adik sekalian di dalam buku yang mungkin ada sudah baca itu satu-satunya tokoh muslim yang ada di situ, Ibnu Khaldun itu menggunakan pendekatan evolusioner ya.
evolusi. Nah, kalau menurut Ibnu Khaldun, ya, masyarakat itu berangkat dari badawah, ya, badawah itu kebaduian primitif, ya, menuju hadoroh, ya, berperadaban, gitu. Nah, proses-proses perubahan dari badawah ke hadoroh itu sangat dinamis, ya, sangat dinamis, dan itu melibatkan selain proses-proses damai, perang dan damai, juga melibatkan pembentukan negara. Jadi ketika kita berbicara soal peradaban, ya, maka sebetulnya kita juga akan berbicara soal bagaimana manusia membangun negara, gitu. Karena peradaban itu tidak mungkin muncul tanpa ada negara, ya, peradaban, ya. Nah, Ibnu Khaldun itu menggunakan itu, teori evolusi itu. Nah, sebetulnya kalau kita lihat pemikiran-pemikiran kaum evolusioner sosial di Barat itu, ya, itu sebetulnya Ibnu Khaldun jauh mendahului. Hanya mereka tidak menggunakan itu, ya. Nah, lalu kenapa mereka tidak menggunakan? Bisa jadi ya mereka ya tidak mau saja menggunakannya. Nah, padahal sebetulnya gagasan Ibnu Khaldun itu sangat sangat mirip, ya, misalnya dengan gagasan dari masyarakat tradisional kepada masyarakat industrial, ya. Kalau tektonis itu dari Gemeinschaft ke Gesellschaft, ya, dari masyarakat mekanik kepada masyarakat organik, sama saja itu sebetulnya. Nah, oleh karena itu untuk gagasan evolusi Ibnu Khaldun itu mestinya kita, ya, orang Islam itu yang mengangkat itu, ya. Nah, saya sendiri sedang mencoba melakukan pengembangan teori evolusinya Ibnu Khaldun ini, ya. Walaupun ini masih ya tertatih-tatih, ya. Gitu. Ini kita harus memulai dari perumusan teorinya sendiri, ya. Sampai sekarang belum ada, ya, buku atau istilahnya itu para ahli, ya, di kalangan Muslim, ya, yang mengembangkan teori-teori evolusi berbasis pemikirannya Ibnu Khaldun. Itu belum ada, ya. Ada satu-satunya yang sangat sangat aktif dan giat, ya, dan bergairah juga, ya, untuk mengembangkan pemikiran Ibnu Khaldun itu orang Malaysia, namanya Farid Alatas, ya, Sayyid Farid Alatas. Nah, beliau itu mengembangkan itu, tapi saya lihat memang teorinya masih belum dibangun, ya, masih belum terbangun secara mapan, ya. Oleh karena itu saya berupaya merumuskan teori ini, dan bukunya sudah jadi, ya, tinggal masih mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan dicetak, ya. Itu nanti kita akan gunakan itu sebagai upaya kita untuk mengembangkan teori yang dirintis, ya, oleh para pemikir Muslim sendiri. Soal nanti laku atau enggaknya ya nanti terserah aja, ya, nanti. Tapi kita harus sudah memulai itu. Nah, yang ketiga itu pendekatan fungsi, ya, kita sudah jelaskan juga. Nah, yang keempat itu pendekatan konflik, ya, sudah saya jelaskan. Nah, kita tahu bahwa di dalam pendekatan fungsional ini ada beberapa madhab teoritik, ya. Ada dua sekurang-kurangnya. Pertama fungsionalisme, ya, yang kedua struktural fungsionalisme, ya. Nah, kalau ingin mendalami siapa-siapa dan pemikirannya seperti apa, sebetulnya sudah saya berikan bukunya, itu yang ditulis oleh George Ritzer, ya. George Ritzer itu sosiologi yang saya berikan dalam bentuk PDF, itu sebetulnya semuanya ada di situ. Tinggal nanti adik-adik sekalian baca sendiri, ya. Harus baca itu. Nanti apa yang menjadi
sumber ya, buku-buku sumber yang dirujuk oleh Pak Ritzer ini, kita cari lagi gitu supaya kita bisa mendalami. Nah, dari pendekatan konflik itu ada teori konflik ya. Ini tokoh-tokohnya banyak, nanti saya akan jelaskan satu-satu. Yang di bawah yang individual ya, atau paradigma individu atau paradigma mikro, paradigma agen ya. Itu ada 3 pendekatan, yaitu tindakan ya, tindakan seperti yang pernah saya sampaikan. Yang kedua itu interaksi, yang ketiga itu live word. Nah, di dalam pengembangan mazhab teoretiknya, yang interaksi itu muncul teori yang disebut dengan interaksionisme simbolik ya. Dari interaksi juga ada fenomenologi ya. Nah, kemudian dari live word ya, dari live word itu ada konstruksi sosial untuk realitas. Ya, jadi di sini live word itu pendekatan live word, yaitu pendekatan yang menekankan pada kehidupan sehari-hari ya. Itu ada teorinya yang dikembangkan oleh siapa? Ini tokohnya itu tokoh yang sekularisasi ya, tokoh tentang teori sekularisasi. Ada di bukunya, nanti silakan nanti adik-adik sekalian baca. Nah, konstruksi sosial atas realitas itu maksudnya adalah bahwa setiap tindakan hari-hari kita, manusia kita itu sebetulnya secara itu sudah dikonstruksi, sudah dibangun ya, sudah dibentuk ya oleh kekuatan struktural ya, tetapi realitasnya itu seolah-olah seperti berjalan istilahnya itu normal terus begitu ya, tapi pada dasarnya itu semua kenormalan itu dibangun ya, direkonstruksi, dikonstruksi, dibangun oleh struktur masyarakat. Nah, walaupun dibangun oleh struktur masyarakat ya, oleh struktur sosial itu, tetapi kehidupan nyata di dalam masyarakat itu dia berkembang seperti seolah-olah kebiasaan sehari-hari yang sudah dianggap sebagai bagian dari dirinya sendiri. Ya. Kelihatannya seperti alamiah, normal, gitu ya. Padahal itu sebetulnya dibentuk. Contoh yang paling mudah ya, kalau kita misalnya muslim, muslimah misalnya, kalau kita mau keluar rumah itu pasti akan tidak mungkin misalnya dia pakai daster ya, tanpa kerudung, misalnya begitu ya. Walaupun sekarang masih ada, tetapi sekarang sudah mulai banyak ya orang-orang menggunakan kerudung. Itu sebetulnya sepertinya itu alamiah saja, tapi padahal sebetulnya itu adalah sudah dibentuk. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ini seluruh konsep di dalam sosiologi ini kelihatan kan sangat sangat luas sekali begitu, tetapi teori-teori maupun pendekatan-pendekatan yang sudah kita kenali bersama selama 3 atau 4 pertemuan ini harus kita dalami kembali karena ini masih baru bentuknya kulit-kulitnya saja ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Prof. Ya, silakan. Mau tanya. Ini seperti Prof tadi bilang, Prof memulai akan teori-teori Ibnu Khaldun.
Ya, Nah, saya ingin tanyakan, apakah teori-teori Ibnu Khaldun atau yang kita kenal teori orang Muslim itu tidak apa namanya seperti teori-teori orang-orang Barat itu, Prof. Maksudnya tidak hebat atau gimana istilah gitu? Kok teori-teori Ibnu Khaldun itu sepertinya kurang diminati gitu. Seolah-olah mati. Betul. Itu Ya. penyebabnya apa, Prof? Dan gimana kiat-kiatnya kita sebagai generasi penerus itu supaya bisa seperti Prof tadi kan, Ya. untuk memulai itu ya. Makasih, Ya. Prof. Assalamualaikum. Salam. Ini siapa nih yang tanya? Pak Sunardi, Prof. Maaf ya, Kardi ya, oke. Sunardi, Prof. Sunardi ya. Siap. Ya, jadi begini. Sebetulnya pemikir-pemikir Muslim itu banyak ya. Dan Ibnu Khaldun itu sebetulnya punya murid ya, punya murid. Misalnya muridnya itu misalnya, ini lagi sedang nyetir ya, luar biasa ya. Oke. Jadi murid-muridnya itu sebetulnya menggunakan teori Ibnu Khaldun ya. Cuman belakangan sampai ke sini ya, itu tidak berkembang. Karena apa? Tadi pertanyaannya karena apa gitu. Ya karena memang tidak ada yang mengembangkan gitu. Tidak ada yang mengembangkan. Apa kita berharap misalnya orang seperti Max Weber mengembangkan? Kan nggak mungkin. Gitu. Nah, orang-orang Barat ya menganggap bahwa peradaban Barat itu paling unggul kan gitu. Sama seperti kita menganggap bahwa peradaban Muslim itu unggul. Saya tidak tidak sering mengatakan bahwa peradaban kita itu adalah peradaban Muslim. Jadi ada peradaban Arab Muslim, ya, ada peradaban Persia Muslim, ya, dan kita sekarang ini peradaban Nusantara Muslim, gitu. Jadi peradaban Muslim Nusantara, ya. Jadi kalau dibilang peradaban Nusantara itu artinya Muslim, ya, Malay, ya, Melayu, dan Melayu itu kalau dalam bahasa antropologi, Melayu itu mulai dari Aceh sampai ke Papua itu masih Melayu, ya, Polinesia, ya, Malayo Polinesia itu. Nah, tetapi memang tidak semua Malayo Polinesia itu kebudayaannya itu bisa berkembang cepat. Ya. Nah, yang paling cepat berkembang itu adalah wilayah-wilayah yang memang sejak dulu sudah berkembang, ya, misalnya seperti Jawa, ya, kemudian Sumatera dulu ya, Sriwijaya, ya, Sumatera, kemudian Jawa, kemudian belakangan Sulawesi, terus belakangan lagi Kalimantan, gitu ya. Nanti mungkin belakangan lagi ya sana Papua dan kemudian Nusa Tenggara Timur, ya. Nah, lupa teman-teman sekalian, ya, Malayo Polinesia itu sudah sampai Madagaskar sebetulnya. Madagaskar, kemudian Maladewa, Maldives, ya, sampai ke ujung sana, ke Pasifik. Nah, tetapi itu kan tidak berkembang. Mengapa? Karena kita terhalang pada saat itu, ya, masyarakat Muslim pada saat itu terhalang oleh kolonialisasi oleh orang-orang Barat, ya. Jadi yang mengembangkan ilmu itu justru orang-orang Barat, bukan orang-orang Islam. Orang Islam tertinggal. Gitu. Mengapa tertinggal? Gitu. Ya, kita harus jujur mengatakan bahwa reason, ya, pemikiran, ya. Pemikiran di kalangan masyarakat Muslim itu nggak berkembang. Gitu. Tidak berkembang. Nah, sebagai contoh misalnya sekarang, ya sekarang, ekonomi Islam itu masih bertumpu kepada hasil ijtihad fikih, ya, masyarakat Muslim pada abad ke-5 ke-6 Hijriah, gitu.
Kenapa itu tidak bisa berkembang? Ya karena kita tidak melakukan pengembangan, begitu. Jadi selama berabad-abad itu, ya kita berada, masyarakat Muslim berada di bawah di bawah kendali ya masyarakat Barat, masyarakat Eropa ya. Ini saya sebutkan Eropa Amerika yang memang dominan selama hampir 5 abad belakangan ini ya. Nah, kita lihat sekarang misalnya yang mulai bangkit itu justru bukan orang Muslim, tapi Cina, ya, Cina, Jepang, Korea itu. Nah itu apa peradaban apa itu? Itu peradaban yang oleh Huntington, ya, oleh Fernand Braudel itu disebut dengan Confucian, ya, Confucian civilization. Nah, Confucianic atau Chinese ya, Cynic civilization itu peradaban Cina, ya, peradaban Cina dan peradaban Konfusian itu sekarang justru sedang memiliki kemampuan untuk mengimbangi peradaban Barat. Ya. Nah, peradaban Muslim mana yang bisa gitu? Indonesia belum, saya kira. Malaysia juga belum. Ya. Tapi Malaysia sekarang lebih maju dari kita dari sisi pengembangan keilmuan. Ya. Yang mungkin masih bisa menandingi sekarang ya itu Turki, ya. Turki dan yang kedua itu Iran, ya. Kita harus akui Iran tuh teknologinya tinggi, gitu. Dia memiliki kemampuan pengembangan teknologi yang sangat tinggi. Ya, karena Iran itu sebetulnya ada wilayah-wilayah yang tidak pernah dijajah, ya. Sama seperti Turki tidak pernah dijajah. Menjajah dia, tapi tidak pernah dijajah, ya. Sehingga ada kesempatan ya, untuk pengembangan pengetahuan yang relatif lebih merdeka ya dibanding kita. Kalau kita kan harus keluar tenaga yang sangat banyak ya untuk menghadapi para penjajah ya. Nah, jadi di dalam ilmu-ilmu alam saja kita tertinggal, apalagi ilmu-ilmu sosial. Ya. Jadi kalau kita mau mengembangkan ilmu tadi, misalnya kita ingin berharap ada Max Weber di kalangan Muslim, ya, ada orang seperti Karl Marx, ya, maka tradisi intelektual Muslim itu harus digali, gitu. Saya ingin menunjukkan kepada adik-adik sekalian bahwa sebetulnya yang bisa kita gali bukan cuma Ibnu Khaldun, banyak sekali gitu. Ya. Misalnya Ibnu Rusdi ya. Kemudian siapa lagi yang bisa yang agak dekatan sedikit gitu. Kalau seperti pemikiran fikih mungkin masih bisa bertahan lah ya, tapi yang lain-lain tuh nggak bisa gitu. Astronomi sudah diambil alih orang lain begitu. Nah, tapi kalau ilmu sosial itu masih mungkin, seperti misalnya ilmu ekonomi ya. Bisa nggak misalnya orang-orang Muslim itu mengembangkan teori-teori ekonomi yang tidak perlu disebutkan syariah ya, tetapi mengandung unsur itu gitu. Kalau menurut saya setelah saya mempelajari gagasannya Ibnu Khaldun itu ya, ekonomi di dalam teori ekonominya Ibnu Khaldun itu sebetulnya terkandung ya teori-teori ekonomi yang sekarang dikembangkan oleh orang-orang Barat. Ya. Contoh misalnya soal konsumsi, ya, teori konsumsi itu Ibnu Khaldun itu punya gitu. Nah, kemudian tentang teori nilai, ya teori nilai, teori kerja gitu. Ya, teori kerja, amal itu ada itu, kasab, namanya kasab dalam bahasa ininya, al-kasb ya kalau menurut Ibnu Khaldun itu. Nah itu tidak pernah dikembangkan oleh orang-orang ekonom-ekonom Muslim yang ada di Indonesia. Coba tunjukkan kepada saya siapa
ekonom Muslim ya yang mengembangkan teori-teori yang seperti teori ekonomi Barat, ekonomi mikronya seperti ini, ekonomi makronya seperti ini, cara menghitung inflasi seperti ini, itu sebetulnya bisa, gitu, dari pengembangan teori-teori yang sudah lama dikembangkan oleh orang seperti Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun itu punya murid, ya, itu namanya Makrizi, ya, Al-Makrizi. Nah, Al-Makrizi itu ada dari sekalian, ya, itu sekarang didalami, digali ya seluas-luasnya, sedalam-dalamnya oleh orang-orang Yahudi. Di mana? Itu di Universitas Haifa di Israel. Mereka itu membuat satu proyek namanya Makriziana, ya. Makriziana itu adalah mengumpulkan semua gagasan-gagasan Al-Makrizi dalam banyak hal, termasuk yang paling penting dalam hal ekonomi. Nah, kita tidak pernah kan, belum pernah dengar namanya Makrizi. Ada yang pernah dengar namanya Makrizi? Udah ada yang pernah Al-Makrizi gitu, pernah dengar nggak itu? Belum kan, baru sekarang ya, baru sekarang dengarnya. Nah, ini sebetulnya tanggung jawab kita, tanggung jawab untuk mengembangkan ya yang di dalam bahasa para intelektual Muslim sekarang itu disebut dengan turos, ya. Turos itu artinya warisan intelektual Muslim, ya. Nah, warisan intelektual Muslim yang sekarang itu masih belum banyak yang menjamah, ya. Nah, problemnya kalau untuk orang Indonesia, problemnya itu kebanyakan itu di dalam bahasa Arab, ya. Kebanyakan dalam bahasa Arab, kemudian di dalam bahasa Parsi. Ya, Persinya bukan Persia sekarang, bukan bahasa Parsi sekarang, tapi bahasa Parsi Tengah, ya. Middle Persian istilahnya itu, Middle Persian. Nah, Middle Persian itu sampai sekarang masih dipakai, ya, masih ada yang mempelajari gitu. Tetapi orang Indonesia tidak ada yang memberikan perhatian pada soal-soal itu. Ya. Ada juga di dalam bahasa Urdu, ya. Ada di dalam bahasa Turki, gitu. Nah, ya, saya sih sudah pernah diskusikan juga sama para petinggi di Universitas Islam Jakarta. Mestinya Universitas Islam Jakarta itu punya gitu ya program studi yaitu untuk peradaban ini gitu. Ada peradaban Muslim Turki, ya, Muslim Persia, ya, Muslim Arab, termasuk pastilah Muslim Arab. Ya, kita harus tahu itu karena kalau enggak itu akan hilang begitu saja. Nah, saya ingin sampaikan kepada adik-adik semua ya bahwa karena semangat istilahnya itu semangat menyatakan diri sebagai yang terbaik ya dalam peradaban Euro Amerika itu, peradaban Eropa itu, peradaban Barat itu, ya, maka mereka seringkali cenderung ya tidak menggunakan sumber-sumber yang Islam, walaupun mereka sebenarnya belajar awalnya dari sumber-sumber Islam. Mereka langsung menggali dari sumber-sumber yang di mana Islam sendiri pernah menyusu, ya, yaitu peradaban Yunani kuno, ya. Peradaban Yunani kuno itu kan sebetulnya turun ya menjadi peradaban Helenisme, peradaban Helenistik ya yang dikembangkan di sekitar Timur Tengah ya di Mesir, di Iskandaria dan lain sebagainya ya. Nah, itu dulu sebelum Islam gitu. Nah, itu yang mengembangkan peradaban itu adalah orang-orang Kristen ya gitu. Orang Kristen. Nah, orang-orang Kristen inilah yang kemudian mewariskan sebagiannya itu kepada orang-orang Muslim ketika mereka negeri mereka itu ditaklukkan ya oleh kekuatan Islam dari semenanjung Arabia. Kan sebetulnya orang Arab dari Arabia itu yang menyerang ke sana kemari itu kan sebetulnya tidak punya ilmu ya. Yang punya ilmu tinggi itu sebetulnya ya orang-orang Syria dulu ya. Orang-orang Syria, orang-orang Mesir, orang-orang Palestina, orang-orang Israel sekarang ya, orang-orang
itu ya, orang-orang Irak gitu ya. Itu yang memang sudah memiliki peradaban tinggi. Kalau orang Irak kan sebetulnya peradabannya Persia ya. Nah, peradaban Persia juga tinggi sekali adik-adik sekalian gitu. Sehingga ketika Islam itu masuk ke Persia ya, kemudian menaklukkan Persia ya. Nah, itu Islam itu diserap oleh kebudayaan Persia dan kebudayaan peradaban Persianya tetap jalan sampai sekarang, itu peradaban Persia masih jalan. Nah, kalau kita baca misalnya sejarah yang panjang ya tentang siapa nih yang penakluk Mesir itu, Hulaku ya, Hulaku Khan ya, Hulaku Khan, kemudian sampai ke timur ya, Timur Leng. Pernah dengar nama Timur Leng? Timur Leng, ada yang tahu Timur Leng? Tamerlan, gitu. Pernah nggak? Pernah dengar nggak nih? Oke. Tamerlan itu adalah Tamerlan itu adalah sebetulnya keturunan Mongol ya, keturunan Mongol ya, tetapi kemudian masuk Islam, tetapi ketika dia masuk Islam dia menaklukkan negeri-negeri Muslim lagi gitu. Syria dia taklukkan ya, Syria, Mesir dia taklukkan begitu. Nah, pada waktu menaklukkan Syria itulah Ibnu Khaldun itu ketemu Timur Leng ya. Nah, Ibnu Khaldun itu mau diboyong ke mana? Ke Samarkand ya, Samarkand itu sekarang di daerah mana Samarkand itu? Sana Mongolia ya. Daerah Mongolia, dekat Bukhara. Samarkand itu dulu menjadi pusat ilmu pengetahuan di bawah kekuasaan Timur Leng dan anggota keluarganya ya, dan keturunannya. Nah, itu pengembangan ilmu di situ banyak sekali. Tapi itu tidak diwarisi oleh kita, oleh masyarakat Muslim secara keseluruhan. Nah, itu masih tersimpan ya, dan tidak ada yang menjamah kecuali ya orang-orang Barat gitu. Nah, orang-orang Barat itu ada sekalian, ya mereka menggali gitu ya, tapi kemudian mereka mereka ramu ya, dan kemudian mereka manfaatkan untuk keuntungan mereka sendiri. Sama seperti orang-orang intelektual di mana di Israel ya, di Israel itu menggunakan sumber-sumber keislaman itu banyak sekali, dan itu ahli-ahli keislaman di sana banyak sekali, ada sekalian. Gitu. Nah, sekarang salah satu tokoh pemikir tentang peradaban ya. Jadi kalau Anda pelajari ilmu tentang peradaban ya, civilization theories ya, teori-teori tentang peradaban, itu yang paling terkenal itu dua sekarang ini ya. Pertama itu namanya Eisenstadt, yang kedua Arnason ya. Nah, dua-duanya itu Yahudi. Dua-duanya Yahudi. Yang satu tuh Arnason itu di mana? Di Jerman ya. Si Eisenstadt itu dari Israel. Universitas Haifa di Israel ya. Universitas apa namanya? Hebrew University di apa namanya? Ibu kota Israel? Yerusalem ya. Sekarang Yerusalem ya. Di mana ibu kota Israel? Tel Aviv ya. Tel Aviv. Nah, jadi kalau kembali kepada pertanyaan tadi, tergantung kepada kita semua. Mau enggak kita mengembangkan turos ya? Saya ingin tekankan turos. Gitu. Nah, kalau saya pribadi saya sedang melakukan itu gitu, karena saya merasa bahwa ya harus ada, dan kewajiban kita juga untuk melakukan itu. Besar kecilnya sumbangan tuh nggak usah dipikirkan. Yang penting kita usaha. Gitu. Nah, saya ingin mendorong adik-adik sekalian, cobalah gitu ya, berpikir yang itu, tetapi jangan menutup pemikiran kita gitu. Horizon pemikiran kita tetap kita buka. Teori-teori Barat kita serap saja gitu. Sama seperti para pendahulu kita itu menyerap teori-teori lama ya. Misalnya seperti contoh ya, Imam Syafi'i misalnya, ketika merumuskan teori usul fikih ya, Ar-Risalah itu ya,
itu juga sebetulnya menggunakan pendekatan yang diperkenalkan oleh orang-orang Yunani ya, yang disebut dengan ilmu mantik ya. Ilmu mantik itu apa dalam bahasa kita itu? Ilmu mantek, logika, ilmu logika ya. Ilmu logika, ada premis mayor, premis minore, itu udah pernah belajar ilmu logika. Ada yang pernah belajar kan? Kalau nggak pernah ya apa boleh buat lah, nggak apa-apa. Jadi itu ilmu logika ya. Nah ilmu logika itu penting ya untuk mengembangkan teori-teori. Nah tetapi ilmu logika itu sendiri misalnya oleh Ibnu Khaldun dikritik ya. Gitu. Karena apa? Ilmu logikanya yang digunakan oleh orang-orang Muslim itu terlalu bersandar kepada akal, terlalu bersandar kepada sesuatu yang abstrak. Nah, yang realistis itu dihindari oleh orang-orang Muslim, sehingga orang Muslim itu terbelakang ya dalam pengembangan ilmu-ilmu kealaman yang bersifat eksperimental. Nah, begitu ya, eksperimental. Termasuk ilmu sosial. Pendekatan-pendekatan ilmu-ilmu sosial di zaman dulu sebelum Ibnu Khaldun itu masih menggunakan pendekatan abstrak ya, misalnya seperti ilmu kalam ya, ilmu tauhid, tidak ada yang menggunakan, termasuk juga misalnya ilmu ilmu sejarah ya, tarikh misalnya. Itu tidak menggunakan pendekatan observasi ya, pendekatan empiris ya. Baru Ibnu Khaldun melakukan pendekatan empiris gitu. Nah, itu kemudian digunakan oleh murid-muridnya belakangan ya, saya sebutkan tadi ada Al-Maqrizi ya, ada Az-Zahabi ya, ada Az-Zahabi. Ada lagi yang di bawah lagi ada lagi yang di bawahnya lagi itu namanya ilmu Ibnu Tagribirdi ya. Nah, ilmu Tagribirdi. Nah, ini semua adalah tokoh-tokoh yang mengembangkan pemikiran Ibnu Khaldun. Tapi berhenti di situ. Gitu. Nggak ada lagi sesudah masyarakat Muslim terkena kolonialisasi oleh orang-orang Barat. Nah, kita kemudian sibuk ya untuk mengembangkan bukan pemikiran tetapi bagaimana cara melawan kolonial ya, kaum kolonial. Pemikirannya tertinggal. Nah, jadi kalau Anda mau mengembangkan ini, saya akan sangat berterima kasih ya. Ada yang tergugah ya untuk membangun kembali itu. Begitu, Pak Sunardi. Oke, Pak. Gini, Pak, mau bertanya lagi, Pak. Ya. Nah, jadi apakah kali saya salah ini? Apakah seperti sekarang ini, Pak, masyarakat atau Muslim kita itu seperti ini, salaf, orang salaf itu salah, terus NU orang Muhammad itu salah. Jadi dia nggak mau ada pemikiran NU, Muhammadiyah, Persis, atau sekarang Salafi gitu kan. Sebenarnya kan kalau seandainya mereka ini saling duduk bareng gitu kan ya, ternyata perbedaan itu adalah indah gitu kan. Nah, sekarang kan mengementingkan organisasinya atau pendapatnya para sekte-sektenya itu, Prof. Apa benar seperti itu, Prof? Sebetulnya dari dulu juga ada yang begitu itu. Malah kalau dulu malah lebih dahsyat ya. Dulu itu dalam pengertian pada saat orang-orang Muslim sebelum Baghdad jatuh ya, itu juga pengembangan ilmu pengetahuannya kan tinggi ya. Tetapi mereka juga dalam soal-soal fikih ya, soal-soal praktek keagamaan itu ya
saling berantem juga gitu, malah lebih dahsyat dari orang Indonesia sekarang. Kalau sekarang kan paling ya di TV atau di radio kan belum ada yang namanya saling bacok kan gitu ya, nggak ada kan, ya, nggak ada kan, belum ada kalau di Indonesia, mudah-mudahan tidak ada lah ya, jangan sampai terjadi ya gitu. Tapi kalau dulu itu ya ada yang sampai bunuh-bunuh itu gitu ya, dulu ya gitu. Jadi kalau sekarang di Indonesia ya alhamdulillah lah begitu, masih lumayan kita ya, hanya ngomong-ngomong aja gitu lah, paling saling sindir begitu ya. Nah, kalau bisa sih itu juga dihilangkan. Cuman kalau misalnya tidak bisa, ya kita nikmati saja dulu sindir menyindir itu, tapi jangan sampai ke fisik ya. Gitu. Yang penting itu kita jangan sampai ke fisik. Nah, ada problem yang sebetulnya bisa kita atasi di sini. Apa itu? Gitu. Kalau problemnya itu bersifat apa istilahnya prinsip ya, mungkin ya kita ya harus kita sampaikan gitu. Udahlah kita berbeda, begitu aja. Nah kalau misalnya yang tidak prinsip ya, yang satu kunut, yang satu enggak, kan mestinya kan nggak perlu ribut kan. Ya, kalau misalnya sekarang banyak nih orang itu misalnya gini, habis sholat misalnya, itu kan ada yang wiridan, ya wiridan itu ada yang diam gitu, ada yang dibacakan kan begitu, ada yang jahar ya, yang itu. Iya. Yang diam itu merasa dia lebih benar juga gitu daripada yang jahar. Gitu. Apain sih ribut-ribut? Nah, begitu misalnya gitu kan. Nah, menurut saya sih yang begitu-begitu kan sifatnya bukan sesuatu yang prinsipil ya. Itu mestinya yang begitu dibiarkan saja. Kita nikmati perbedaan itu. Tapi kan tidak semua orang bisa menikmati perbedaan. Gitu. Ketika kita melihat perbedaan, seketika itu pula kita merasa bahwa perbedaan itu harus dibuang. Perbedaan itu harus tidak ada. Kita kan misalnya sekarang sering kali merasa aneh kalau ada orang Islam misalnya yang sholatnya hanya 3 kali, nah misalnya begitu ya, tapi dia menyatakan Islam juga. Atau misalnya yang paling inilah, bersedia nggak misalnya kita menganggap bahwa orang-orang yang menyatakan diri sebagai Muslim ya kita akui sebagai Muslim walaupun beda. Tapi kan itu tidak, sekarang kan tidak terjadi, belum terjadi secara masif lah ya. Gitu. Biasanya orang-orang Ahmadiyah itu kan mengaku Muslim. Gitu. Tapi kan untuk banyak orang kan itu masih problem gitu, karena perbedaan. Ya. Bahkan ada seorang tokoh ya, itu menulis berjilid-jilid buku tentang kesesatan Ahmadiyah itu. Dan bahwa Ahmadiyah itu sebenarnya bikinan Inggris untuk memecah belah Muslim dan lain sebagainya lah begitu ya. Nah, problem-problem seperti ini memang tidak bisa dihindari kalau misalnya kita memang tidak siap dengan perbedaan-perbedaan. Ya, tapi kalau sudah siap dengan perbedaan yang bagian ini yang katakanlah praktek-praktek keagamaan maupun pandangan keagamaan itu kita sisihkan, tapi kita lebih mengedepankan ya pengembangan yang lain ya yang bisa mengalahkan dalam tanda kutip ya mengalahkan peradaban yang sekarang sedang kuat, misal peradaban Eropa dan Amerika itu, peradaban yang sering disebut dengan peradaban Barat itu. Ya. Nah, Cina itu ada sekalian, peradaban Cina yang sekarang berkembang itu kan itu bukan tidak ada konflik di sana itu. Konflik antar sekte-sekte di dalam Buddha maupun di dalam Konghucu itu terjadi juga di Cina itu. Gitu. Tapi kan sebagian besar mereka tuh mengerahkan semua kemampuannya untuk mengejar ketertinggalan dari peradaban lain. Nah, sementara orang-orang Cina itu sudah bisa mengirim pesawatnya ke bulan, ya, mengirim pesawat ke bulan, kemudian bikin kapal induk yang
menyamai seperti Amerika ya dan lain sebagainya, bikin pesawat tempur yang canggih gitu. Sementara kita masih tetap berkutat dengan persoalan perbedaan-perbedaan yang tadi itu. Nah, ini memang harus diatasi kalau Anda mau memberikan perhatian pada pengembangan Puros ya, harus diatasi. Siapa yang bisa mengatasi? Ya kita sebetulnya kaum intelektual ya harus bisa memberikan contoh. Bisa nggak mulai dari diri kita itu terbuka dengan perbedaan. Gitu. Kalau kita bisa, berarti kita sudah bisa mengatasi itu dan bisa melangkah ya kepada persoalan-persoalan lain. Nah, termasuk juga misalnya tentang pengembangan ilmu sosial ya yang tadi dikeluhkan oleh adik-adik. Ya, ini kenapa kok lebih banyak yang yang barat gitu kan, yang muslimnya nggak ada. Ya memang nggak ada gitu. Mau diambil dari mana kalau nggak ada gitu. Nah, ini tuh kewajiban kita untuk melakukan itu. Gitu. Jadi mulailah dari sekarang, bisa nggak kita mengubah cara pandang kita terhadap keberagamaan kita. Nah, kita melangkah kalau sudah bisa mengatasi, kita melangkah ke yang lain gitu, yang lebih produktif lah begitu. Kalau sekarang kan berantemnya nggak produktif gitu, berantem soal baca Bismillah, kemudian baca kunut, ya kan? Iya, yang gitu-gitu lah pokoknya. Takbir dan tidak takbir gitu kan? Takbir gitu kan? Nah, ada yang takbir, ada yang enggak gitu. Nah, itu. Tapi yang sifatnya substansial ya seperti tadi pengembangan teori-teori ilmu sosial dan lain sebagainya itu belum ada. Nah, saya ingin sebagai contoh saja misalnya begini. Dalam ilmu ekonomi yang saya lihat, yang saya pelajari dari Ibnu Khaldun itu misalnya ada dua perbedaan utama ya antara sistem ekonomi kapitalis dengan teori ekonomi yang dikembangkan oleh Ibnu Khaldun. Yang pertama itu riba, soal riba, ya. Dan yang kedua itu adalah soal monopoli, gitu. Nah, tapi bagaimana dua konsep anti riba dan anti monopoli itu diterapkan, dibikin teorinya, gitu loh. Yang applicable untuk masyarakat sekarang itu gimana, gitu. Ini kan belum ada, gitu. Belum ada. Nah, saya pelajari misalnya ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu lebih banyak sekarang pada soal-soal bank saja dan pelaksanaan praktek syariah itu ya itu masih mengacu kepada konsep-konsep yang dibikin ya zaman dulu itu, zaman abad ke-7 ke-8 begitu. Nah, konsep-konsep yang baru itu belum gitu. Kan baru belakangan ada yang disebut takaful kan untuk menyaingi asuransi kan begitu pakai takaful gitu. Ngapain pakai takaful, asuransi saja, tapi konsepnya yang berbeda kan begitu. Gitu. Nah, kalau saya pelajari Ibnu Khaldun itu misalnya konsep-konsepnya itu konsep-konsep yang dipakai oleh ilmu ekonomi sekarang misalnya antara supply dan demand misalnya ya. Keseimbangan supply dan demand. Itu Ibnu Khaldun duluan gitu. Daripada Adam Smith itu. Tapi nggak ada yang mengembangkan gitu. Dibiarkan saja gitu merana dia. Nggak ada itu. Nah, saya pelajari itu ya, saya baca begitu. Ya. Oh, ternyata ada dua itu. Itu baru dua itu yang saya temukan yang menurut saya itu penting untuk dikembangkan, dipikir. Saya udah sampaikan kepada teman-teman saya yang ekonom gitu, bisa nggak ini dikembangkan? Teori ekonomi tidak perlu disebutkan syariah, gitu, tapi ada teori ekonomi baru, gitu, yang anti riba dan anti monopoli, nah, gitu. Bikin teorinya yang applicable untuk masyarakat sekarang. Coba, gitu kan. Kalau saya kan memang bukan ahli ekonomi, jadi nggak ngerti begitu. Tapi itu tantangan, gitu. Nah, yang saya ingin kembangkan itu teori sosiologi ya, ilmu sosiologi. Ada kalau saya sedang melakukan itu. Gitu. Nah, bukunya udah jadi, tinggal terbit aja gitu. Tapi itu nanti harus menjadi akan menjadi landasan saja bagi pengembangan berikutnya.
Jadi begitu adik-adik sekalian. Ada lagi. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum, Pak. Salam, ya, Opik. Ya, silakan, Pik. Sedikit, Pak Dokter. Ya. Hanya ingin menegaskan bahwa berarti tadi teori kritis yang disampaikan oleh Pak Dokter, untuk teori kritis madhab Frankfurt ya, itu memang artinya dia berawal dari Neo-Marxis. Karl Marx berarti ya? Ya, neo-Marxis, sebenarnya neo-Marxis. Oh, berarti neo-Marxis. Neo-Marxis. Nah, kalau yang dikembangkan oleh tadi yang disampaikan sama Pak Dokter juga apa? Karl Mannheim ya? Karl Mannheim sama. Oh, itu sama, iya. Memang Satu grup itu, satu grup. Ya. Hanya memang kalau dilihat dari rasnya memang Frankfurt dengan Marx memang beda ya Pak ya? Iya beda. Oh iya. Iya beda. Betul. Jadi kalau Karl Marx itu kan memang kritiknya terhadap ekonomi ya. Dia melakukan kritik terhadap ekonomi. Nah, jadi misalnya teori konflik di bidang ekonomi. Jadi konflik antara antara pemilik modal dan pekerja ya, itu kaum proletar dengan kaum borjuis dan para pemilik modal. Nah, tapi kalau si Frankfurt School itu dia tidak semata-mata ekonomi gitu, tapi dia kembangkan di bidang lain, yaitu di bidang kultur, kebudayaan. Gitu. Nah, budaya itu apa saja? Macam-macam budaya itu yang mereka kembangkan. Jadi ada yang misalnya pendidikan, ya. Jadi ada teori konflik di bidang pendidikan, itu ada, gitu. Ada teori konflik misalnya di bidang industri ada, gitu. Teori konflik di bidang apa lagi? Taste, ya taste itu apa? Rasa. Apa namanya? Seperti lifestyle, gitu ya, lifestyle, ya misalnya itu ada itu. Nah jadi nanti di situ tuh mulai berkembang, misalnya ada disebut postmodernisme, gitu ya. Nah postmodernisme itu dari situ juga, gitu. Ada yang disebut dengan postmodernisme itu misalnya ada tokohnya namanya Jean Baudrillard ya. Nah Baudrillard itu ada juga yang menulis tentang hyperreality, ada yang namanya Umberto Eco. Tuh. Nah, Mas Eko ya. Nah, Mas Eko ini. Ya, Mas Eko ini orang Itali gitu. Umberto Eco. Nah, itu dia di bidang taste ya. Jadi misalnya dia kritik ya. Bagaimana misalnya makanan ya, makanan itu kan bermacam-macam ya. Sekarang saja kita lihat di dalam realitas kehidupan kita, kalau kita mau beli jeruk misalnya ya, ikan jeruk ya, jeruk itu kan dipisah-pisah sama dia. Yang kecil dipisah, itu harganya 5.000 gitu kan. Jeruk yang sama, yang lebih besar itu 10.000 1 kilo. Jeruk yang sama juga, yang lebih besar, 15.000 gitu. Ini sebenarnya kan teori kapitalisme. Gitu. Nah itu ya sama seperti kita mau naik pesawat gitu ya, naik pesawat. Itu ada kelas apa? Ada kelas ekonomi, bisnis. Ada kelas bisnis ya kan, nanti ada kelas juga kelas eksekutif ya. Nah itu sebetulnya tergantung bagaimana kita bisa mampu membayar kan begitu. Jadi semua dihitung dengan ekonomi. Nah, tetapi di dalam proses-proses sosial pun itu terjadi. Maka kalau kita jangan heran misalnya kalau taste rasa ya, kalau di kita kuliner ya. Kuliner itu kan bertingkat-tingkat juga gitu sekarang kan gitu. Nah, itu oleh orang-orang Frankfurt School itu bagian dari realitas sosial yang sebetulnya menciptakan kelas-kelas gitu. Nah, kita secara tidak
secara tidak langsung ya, di dalam agama pun sekarang terjadi klasifikasi. Ya, ada kelas ini, kelas itu gitu. Kalau kelas Habib mungkin harus dicium tangan bolak-balik. 4 kali apa 5 kali kan begitu ya. Nah, kalau Ustadz Eko ya gitu atau Ustadz Opik ya cukup ya punggungnya aja sekali kan gitu. Mungkin nggak nyampe hidung juga gitu kan. Cuman diangkat doang. Diangkat doang kan begitu. Diangkat doang sedikit nah gitu ya. Gitu. Nah, itu juga memperlihatkan ada proses-proses klasifikasi gitu. Nah, pertanyaannya kalau dari sisi kita ya orang, apakah yang seperti itu memang sah secara Islam? Misalnya bisa gitu kan boleh juga kita kritik kan begitu. Nah, orang-orang Frankfurt itu melakukan kritik seperti itu. Seperti itu. Kritik seperti itu. Ya. Nah, jadi ada yang disebut dengan postmodernisme, itu yang cenderung anti modern ya. Jadi sesuatu yang modern bagi mereka itu yang modern itu sebetulnya menghegemoni. Ya. Maunya kalau yang modern itu semuanya serba sama, selaras, kemudian apa istilahnya itu ya hegemonik lah begitu ya, hegemonik. Nah, itu kenapa harus hegemonik kan begitu. Nah, kalau misalnya tes ya, soal tes ya, taste misalnya gini. Kalau orang ya, apalagi ibu-ibu, bapak-bapak aja kan misalnya gini. Baju kuning misalnya, pakai celana hijau misalnya begitu ya. Ya, pakai celana hijau, bajunya kuning gitu. Kira-kira orang pada ngelihat nggak? Kurang nyambung katanya. Iya, nah itu kan kurang nyambung itu kan sebetulnya konsep yang yang hegemonik sebetulnya ya. Nah itu sebetulnya yang seperti itu orang yang melakukan tindakan yang seperti itu disebut dengan anti hegemoni ya. Anti hegemoni. Nah, jadi ketika dia menyadari bahwa dia melakukan itu untuk melakukan pembedaan, itu sebetulnya dia sedang melakukan kritik terhadap itu ya gitu. Berarti kalau kita banyak memberikan kritik-kritik terhadap sesuatu yang tadi yang hegemonik dan sebagainya, itu bisa aja kita berpikir dengan teori madhab Frankfurt itu. Bisa. Saya ada kesadaran asal kita tahu teorinya kan gitu. Jangan sampai nggak tahu teorinya. Iya, kalau teorinya nggak tahu kan kita nggak ada gitu. Nah jadi itu ya nanti ada yang anti modernisme postmodernisme, ada juga post strukturalis. Nah post strukturalis itu seperti misalnya nanti akan kita di dalam buku itu ada sebetulnya ada salah satu tokoh yang saya sangat suka gitu post strukturalis itu. Satu Foucault ya, yang satu lagi itu Bourdieu. Ini orang-orang susah ngomongnya aja ya, nyebutnya aja susah, tapi itu orang Perancis ya. Nah, Bourdieu itu melakukan kritik ya terhadap konsep dominasi gitu ya, dominasi. Dia mengembangkan konsep ini kapital sosial ya misalnya gitu ya, social capital. Nah, sekarang dikembangkan lagi menjadi religious capital gitu. Jadi jangan lupa adik-adik sekalian ya, orang yang berilmu agama tinggi atau mungkin ilmu agamanya tidak tinggi tapi dia memiliki karisma dalam tanda kutip karisma keagamaan, itu bisa dia gunakan karisma keagamaan itu untuk kepentingan politiknya sendiri gitu. Itu yang disebut dengan religious capital oleh si Bourdieu itu. Jadi orang-orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi atau pengaruh keagamaan yang tinggi cenderung menggunakan kapital modal religiusnya itu untuk kepentingannya gitu. Atau mungkin bukan kepentingannya juga tapi kepentingan kelompoknya gitu ya. Bisa, dan itu bisa dianalisis dengan menggunakan teori ini gitu. Nanti ada misalnya ada teori tentang habitus ya, itu habitus ya, ada tentang doksa, nanti ini akan masih panjang bahwa nanti, tapi itu
teori-teori itu bisa digunakan untuk melakukan analisis terhadap realitas-realitas sosial. Jadi seperti yang Anda sebutkan tadi, boleh. Siapa yang melarang? Boleh, tapi dengan kesadaran yang tinggi ya dan tahu ilmunya gitu. Jangan asal begitu. Ya. Terima kasih dokter. Oke. Apa lagi? Nah, kalau sudah tidak ada, kita sedikit tambahkan ya. Tambahkan mana tadi di captionnya, itunya apa? Mas Saiful, ya ini yang kedua Mas Saiful. Ini yang kedua. Nah ini ya. Nah ada sekalian, ada mazhab teoretik yang lain yang dikembangkan oleh para ilmuwan, terutama di Barat ya. Kalau di Indonesia kan ngekor aja. Indonesia itu masih menjadi konsumen, bukan menjadi produsen ya. Konsumen teori-teori, kayak kita ini konsumen saja, produsennya orang lain gitu. Ya. Nah, tadi sudah saya sebutkan dari sisi pendekatan dari sisi paradigma makro itu ada beberapa teori. Ya, pertama teori kritis yang tadi Pak Opik tanya itu, teori kritis atau neomarxis ya. Nah, neomarxis. Ada yang teori sistem teori itu dikembangkan oleh Talcott Parsons ya. Talcott Parsons. Nah, itu dia teori sistem itu mengatakan begini. Teori sistem itu kalau Anda melihat satu kotak, anggap aja itu sebagai satu sistem teori ya. Nah, ketika kotak itu dibuka, di dalamnya ada kotak lagi. Nah, itu ada subsistem terus begitu, terstruktur begitu sampai ke paling kecil. Ya, dalam hal ini keluarga ya. Di dalam keluarga itu ada struktur yang paling kecil ya, struktur masyarakat yang paling kecil yang terbangun ya, itu selama dari generasi ke generasi terbangun seperti itu. Nah, itu struktur itu bisa terganggu ya kalau ada gangguan-gangguan, tetapi pada satu saat dia akan kembali seperti itu. Ada proses-proses yang menciptakan mendorong struktur itu kembali seperti sedia kala yang disebut dengan equilibrium. Titik di mana semua gangguan itu bisa tereliminasi dan kemudian menjadi sistem yang bisa dipelihara kembali gitu ya. Nah, itu satu sistem yang disebut dengan sistem teori. Ada sistem teori yang lain yang sekarang malah menjadi sangat terkenal ya. Tokohnya tuh namanya Immanuel Wallerstein. Nah, itu mungkin di dalam buku teori Ritzer itu ada yang saya kirimkan PDF-nya. Nanti dibuka saja. Nah, Immanuel Wallerstein itu mengatakan begini, ada yang disebut dengan teori pusat dan periferi. Pusat dan periferi itu apa ya? Pinggiran ya. Jadi setiap peradaban itu ada pusatnya, ada pinggirannya. Nah, sekarang itu kalau kita baca sekarang, pusat peradaban itu adanya di Eropa dan Amerika ya. Kita ini adalah pinggiran ya. Gitu, pinggiran. Tetapi saya ingin mengingatkan bahwa di dalam setiap peradaban itu biasanya proses-proses kehancuran peradaban dan munculnya peradaban baru itu berasal dari pinggiran. Ya. Nah, ini diakui oleh para ahli sosiologi ya. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa konsep ini juga sebetulnya ada di pemikirannya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu mengatakan bahwa sebetulnya proses-proses perubahan peradaban itu muncul dari pinggiran ya. Itu dari daerah yang jauh dari pusat kekuasaan. Nah, istilahnya begitu ya. Nah, tapi ini sama sekali tidak ada yang
tidak ada yang menyentuh, adik-adik sekalian ya. Saya ingin sampaikan saja. Saya sudah baca banyak sekali referensi itu belum ada yang menyentuh itu soal itu. Jadi kalau orang-orang Barat jangan diharap lah ya, itu pasti akan menggunakan referensi yang lain, tidak Ibnu Khaldun. Nah, cara kita kan sebetulnya bisa menggunakan itu, hanya tidak banyak juga orang yang memahami. Nah, center periperi itu ya, itu juga digunakan oleh kelompok ini Immanuel Wallerstein yang terpengaruh juga oleh Karl Marx ya. Itu mengatakan bahwa center dan periperi itu sebetulnya mencerminkan satu sistem peradaban ya yang kapitalistik. Jadi peradaban kapitalisme itu ya menempatkan para pemilik modal di dalam dunia center. Nah, yang periperi ini adalah mereka yang harus menghamba kepada pemilik peradaban. Gitu. Nah, ini ada pengembangannya ada dan sampai sekarang itu digunakan. Immanuel Wallerstein itu banyak sekali anak didiknya ya. Nanti kalau Anda semua mencari, itu ada sistem teori yang dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein ya. Core and periphery, center and periphery ya. Pusat dan pinggiran. Jadi kalau yang tadi itu kan memusat tapi di dalamnya itu ada bertingkat-tingkat, kalau ini bukan, pusat dan periphery gitu ya. Nah, ada yang disebut dengan pasca strukturalisme, poststrukturalis tadi yang sudah saya sebutkan kepada poststrukturalis seperti Pierre Bourdieu itu. Nah, poststrukturalis itu mengapa dia katakan itu ini salah satu contoh saja ya, contoh. Bourdieu itu pernah melakukan penelitian tentang mobilitas sosial ya. Jadi pertanyaannya begini. Apakah seseorang yang berasal dari kelas menengah itu bisa naik menjadi kelas atas ya, high class gitu ya, atau orang yang dari kelas bawah itu bisa naik ke kelas menengah ya gitu. Nah, kalau si Bourdieu mengatakan bahwa pada dasarnya orang-orang itu terikat dengan kelasnya sendiri gitu, sehingga orang-orang dalam penelitian dia tidak banyak juga ya orang-orang dari kelas menengah yang mampu naik ke kelas atas, kelas jet set misalnya gitu. Orang kelas menengah itu tidak banyak yang kira-kira menjadi masuk ke kelas elit gitu ya. Nah, kelas menengah ya kelas menengah saja begitu. Dan bergerak di situ-situ saja begitu. Kira-kira begitu. Nah, ini itu mencerminkan bahwa dia sebetulnya memiliki pandangan strukturalis ya. Tetapi dia melihat bahwa proses-proses strukturalisme itu tidak hanya berkembang di dalam ekonomi ya, tetapi juga di dalam proses-proses sosial. Dalam hal ini adalah proses misalnya mobilitas vertikal secara sosial ya, dari kelas kelas menengah ke kelas atas. Jadi kesuksesan ya, cerita sukses mengenai kelas menengah yang naik menjadi kelas elit itu sebetulnya sangat sedikit gitu. Dibanding dengan kelas menengah yang bertahan di kelasnya sendiri. Kira-kira begitu. Ya. Nah, ini bagian dari pemikiran poststrukturalis. Ini saya memberikan contoh yang kira-kira bisa dicerna supaya nanti ketika membaca tambahan referensi itu bisa membantu ya. Nah, kalau teori pasca modern seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, pasca modern. Nah, saya ingin contoh ya, mengapa orang-orang pasca modern itu menganggap modernitas itu, kemodernan itu hegemonik, selalu menginginkan
apa istilahnya itu, keseragaman, ya, keseragaman. Karena apa? Karena menurut kritik mereka, ya, keseragaman itu penting supaya kaum kapitalis itu bisa melakukan produksi yang massal, yang masif, ya, gitu. Sebab kalau produksinya cuma sedikit, itu cenderung mahal, ya. Oleh karena itu mereka membuat kelas-kelas, gitu, ya, membuat kelas-kelas. Kelas produksi itu dibikin berdasarkan kelas. Jadi kalau diproduksi sedikit itu untuk kelas atas, ya. Tapi kalau yang untuk kelas banyak yang bersifat hegemonik, ya, itu harus bersifat masif. Dan karena apa? Karena akan menghasilkan keuntungan yang lebih masif, ya. Nah, jadi kaum masyarakat modern itu cenderung hegemonik karena itu, karena berupaya untuk menjaga, ya, sustainabilitas atau keberlangsungan kelompok-kelompok kapitalis yang memiliki alat-alat serta memiliki alat serta modal produksi. Nah, ya. Nah, orang-orang pasca modern itu membalik-balik itu, menolak itu dan kemudian cenderung anti modern, ya, seperti yang saya sampaikan tadi itu. Nah, itu beberapa mazhab teoretik dari struktur. Nah, di tingkat individu, di paradigma mikro, ya, itu ada 3 mazhab teoretik lainnya. Ini jam berapa ini kita? Sudah jam berapa ya? Oh, sedikit lagi ya? Iya, masih ada 3 menit. Masih ada 3 menit lagi ya? Oke, sedikit saya tambahkan. Nah, itu ada sekarang pengembangan pemikiran dari Weber, ya. Nah, ada yang disebut dengan neo-Weberianisme. Nah, neo-Weberianisme itu begini. Kalau Weber itu kan cenderung melihat bersifat, ya, betul, bersifat tidak hanya mengakui, ya, fungsi ide, ya. Jadi kalau buat Weber itu ide itu bisa menggerakkan yang materi, ya. Jadi kalau Anda misalnya mau berantem, ya, ide berantem itu ada di dalam ide Anda. Jadi ketika Anda berantem, sebetulnya sudah ada ide di dalam pikiran, di wilayah ide Anda itu untuk berantem. Nah, walaupun, ya, kadang-kadang kita melakukan, misalnya ada orang yang melakukan tindakan berantem itu ya spontan begitu, ya, ketika terjadi misalnya ada serangan, tiba-tiba tanpa ada ide ini pun langsung melakukan serangan balik misalnya begitu, ya. Tetapi pada dasarnya ide itu bisa menggerakkan materi, ya. Nah, jadi oleh karena itu maka misalnya Weber itu menulis buku tentang Protestan etik, ya, etika Protestan, ya, yang menjadi pendorong ke arah munculnya kapitalisme, gitu, ya. Jadi ide tentang surga di dunia, ide tentang penyelamatan diri di dunia itu dimaterialkan, ya, itu ke dalam misalnya pengumpulan harta untuk dijadikan sebagai modal usaha. Ketika mengumpulkan modal, mengembangkan modal, membeli alat-alat produksi, nah itu adalah tindakan-tindakan berdasarkan ide, gitu, ya. Nah, tetapi teman-teman sekali, ini yang gagasannya si Pak Weber. Nah, ini Weberianisme seperti ini tuh kuat, ya, kuat. Nah, sekarang muncul ada yang disebut dengan teori neo-Weberian. Nah, neo-Weberian itu sebetulnya mencampurkan gagasan Karl Marx di bidang ekonomi tadi yang konflik itu, ya, ke dalam pemikiran-pemikiran Weber.
Loh, kenapa bisa begitu? Gitu. Nah, karena sebetulnya Pak Weber ini dulu-dulunya itu dia bukan ahli sosiologi dia itu. Dia itu sebetulnya ahli ekonomi pertanian. Gitu. Ya. Nah, ahli ekonomi pertanian. Nah, gagasan-gagasan yang mirip dengan teori konfliknya si Karl Marx itu ada di gagasan-gagasan awal dari Weber. Nah, itu kemudian diangkat kembali, sekarang digunakan sebagai bagian dari teori yang dikembangkan oleh sekelompok orang, sekelompok ahli, dan kemudian disebut dengan neo-Weberian. Gitu. Ya. Nah, satu lagi adalah dramaturgi. Nah, dramaturgi itu adalah satu teori tentang kehidupan manusia seperti panggung. Nah, gitu ya. Jadi kalau panggung itu ada panggung, ada orang di balik panggung, gitu ya. Nah, ketika orang itu sedang manggung, maka yang harus dipikirkan itu apa yang berada di balik panggung. Nah, itu dramaturgi itu menggabungkan dua aspek itu. Jadi ketika orang itu bergerak, ya, seseorang itu melakukan atau individu itu beraksi, maka sebetulnya individu itu ya itu di belakang aksi individu itu sebetulnya ada something, sesuatu yang menggerakkan. Nah, itu yang disebut dengan panggung belakang, ya. Panggung belakang. Nah, panggung belakang inilah yang kemudian diangkat secara teoritik, itu ada teorinya, ya, ada tahap-tahapnya gitu, untuk kemudian digabungkan dengan gagasan mengenai action, tindakan orang, tindakan aktor. Ya. Nah, jadi intinya dramaturgi itu adalah menganggap bahwa semua tindakan manusia yang bersifat sosial gitu, itu diibaratkan sebagai panggung gitu, yang memiliki stage di belakang. Nah, gitu ya. Yang ketiga itu adalah pilihan rational choice. Nah, pilihan rasional ini itu menyatakan bahwa setiap manusia itu ya itu memiliki kemampuan untuk bertindak berdasarkan rasionya sendiri. Tidak ada urusannya dengan soal-soal struktur dan lain sebagainya. Struktur mungkin ada gitu, tetapi dia sendiri memiliki kebebasan individual untuk melakukan tindakan-tindakan sosial berdasarkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasionalnya sendiri. Nah, teman-teman sekalian, pendekatan pilihan rasional ini sekarang sudah mulai digunakan untuk memahami agama, gitu. Memahami agama. Jadi agama itu dikalkulasi secara ekonomi, ya. Nah, itu nanti akan menarik juga ini, teman-teman sekalian. Itu ada tokohnya, namanya Rodney Stark, ya. Nah, Rodney Stark itu menulis banyak sekali buku dan sangat menarik, ya. Itu bukunya itu menjelaskan bahwa sebetulnya manusia itu ya bersifat ekonomis, ya, makhluk ekonomis gitu. Jadi mungkin seseorang itu dia bilang tidak menghendaki ketika dia melakukan sesuatu tindakan itu tidak menghendaki hasil sekarang, tapi bisa jadi hasilnya itu jauh yang akan datang. Nah, gitu kira-kira. Nah, kenapa orang tuh mau mati demi agama? Yaitu karena misalnya dia akan berharap dapat pahala begitu. Nah, kalau sudah ada pahala itu kan berarti ekonomi itu, gitu ya. Hitung-hitungannya ekonomi. Gitu. Sama juga ketika kita melakukan sholat berjamaah, ya, misalnya, maka berjamaah itu dihitung berapa? 20 berapa? 26 apa 27? 27 ya. 27 ya. 27 kan gitu. Dari ya 27. Nah, kalau misalnya kita sholatnya di Makkah itu menjadi berapa?
berlipat ganda kan gitu. Maka berbondong-bondong juga orang ke Mekah. Nah, karena apa? Ada pertimbangan-pertimbangan rasional ya yang bersifat ekonomis ya gitu. Nah, itu kan kita pernah diskusikan itu. Ya dalam pemikiran Weber itu juga sudah ada sebetulnya yang disebut oleh Weber dengan rasional apa? Ideal ya, rasional ideal. Jadi rasional berdasarkan nilai ya, value ya. Nah, itu value rasional itu dikembangkan ya, oleh orang-orang para ahlinya itu menjadi salah satunya menjadi pilihan rasional. Teori tentang pilihan rasional. Nah, ini adik-adik sekalian banyak digunakan bukan hanya di dalam sosiologi agama tapi juga dalam psikologi dalam banyak aspek. Dan teorinya itu sudah berkembang sudah demikian luas ya, sehingga saya pribadi itu masih belum menguasai teori ini. Karena apa? Karena ada rumus-rumus ekonominya yang saya tidak paham. Jadi kalau mau menggunakan teori ini, saya minta tolong sama orang yang ahli statistik gitu untuk bisa memahami bagaimana caranya menggunakan teori itu untuk melihat realitas sosial keagamaan. Gitu. Nah, ini kira-kira teman-teman sekalian gambarannya. Ini sudah lebih ya. Waktu sudah habis. Sudah habis waktunya ya. Prof, mengenai UTS bagaimana, Prof? Nanti akan saya berikan ke Mbak Hilma pertanyaan-pertanyaannya akan saya berikan Mbak Hilma, tapi bersifat esai ya. Jadi Anda sekalian itu menulis esai. Sekalian saya ingin melihat bagaimana Anda semua menulis ya, gitu. Nah, jadi mungkin ada sebagian yang bisa diambil dari buku ya, tetapi Anda mungkin sebagian lagi harus menulis sendiri. Gitu. Jadi nanti akan ada lewat Bu Hilma aja ya. Nanti akan saya berikan kepada Bu Hilma. Baik, Pak Dokter. Oke. Jadi kira-kira begitu teman-teman sekalian gambarannya. Nah, di caption yang terakhir itu sebetulnya ada saya foto, saya angkat dari buku PDF. Sudah dikasih kan buku PDF-nya? George Ritzer namanya. Ada? Sudah, Prof. Sudah. Sudah ya. Nah, itu silakan dibaca ya, jangan nggak dibaca. Itu di halaman-halaman 100-an itu kayaknya ada itu ya. Halaman-halaman 100-an dibuka, dilihat, nanti itu nama-nama itu pun ada di dalamnya. Jadi kalau misalnya ingin tanya tadi dramaturgi siapa tokohnya, ada di situ. Ada di situ siapa yang fungsional misalnya Talcott Parson ada di situ ya. Pokoknya semua apa yang ada di dalam buku yang sudah saya tulis itu sebagian itu ada di dalam buku itu. Jadi jangan dibiarkan meranan itu dia ya, dibaca. Kalau tidak bisa mengartikan ya sekali-sekali tanya sama Mbah Google ya. Mbah Google-nya kan masih ada sekarang. Mumpung masih belum ada yang mencabut nyawanya. Ya, masih ada ya. Baik, adik-adik sekalian, begitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi dan waktunya sudah habis, kita tutup saja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, sama-sama, Prof. Sampai jumpa Kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share lagi PDF-nya tolong yang punya, biar yang ketinggalan bisa ambil. Baca sosial lagi jadi syekh. Saya nasi Padang. Pak Saiful, Bu Haji kemana? Dia lagi warawiri katanya tuh. Oh, Sempat nongol. oke. Lagi repo. Ya udah deh.
Nanti saya coba share ya, saya Iya, ya. Ya, sip. saya tadi ini sempat Ada yang tadi ya, Bu ya. dua-duanya sih tadi. Ya, ya. Saya lupaan untuk rekod. Iya, padahal gampangan pakai ini langsung dari ininya aplikasi. Oh, Ya baik, selamat beraktivitas teman-teman. Assalamualaikum. mari. Selamat sore. Waalaikumsalam.